حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Insyaallah ta'ala di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 28 Juli 2025, kita akan memulai pelajaran salah satu cabang dari cabang ilmu bahasa Arab untuk para pemula. Kita mulai dari kitab Sulamut Tullab ila Al-Ajrumiyah fin Nahwi. Sulam itu artinya tangga. At-Tullab itu para penuntut ilmu. Sehingga maknanya tangga untuk para penuntut ilmu. Menuju apa? Menuju Al-Ajrumiyah fin Nahwi, menuju kitab Al-Ajrumiyah. Sehingga buku ini merupakan tangga untuk menuju Ajrumiyah, bukan kitab Ajrumiyah, tapi tangga sebelum masuk ke buku Al-Ajrumiyah. Jangan terlalu kencang kipasnya, yang belakang aja nyalain. Buku ini disusun dalam bentuk thariqah su'alin wa jawab, dalam bentuk soal wa jawab, dalam bentuk pertanyaan dan jawaban, yang ditulis oleh Abu Anas Abdul Khaliq Ibnu Muhammad Ibnu Imad atau Al-Imad. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memujinya dan meminta pertolongan kepadanya. Salin Al-Qur'annya, nulis Al-Qur'an itu Abdul Hakam, Zainu dan yang lainnya. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, fala mudhillalah, maka tidak ada yang menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah, maka barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasannya Muhammad adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya. Antum perhatikan harokat yang ana baca ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selawat Allah kepadanya, kepada keluarganya dan para sahabatnya, wasallama, dan juga salam tercurahkan kepada mereka semua. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahadhihi muqaddimatun mukhtasaratun, ini adalah muqaddimah yang mukhtasarah. Mukhtasarah itu artinya ringkas. Ini adalah muqaddimah yang ringkas baina yaday dirasati matnil ajrumiyah,
Ya. Ini adalah muqaddimah yang ringkas sebelum mempelajari matan Ajrumiyah, atau di depan mempelajari matan Ajrumiyah. Jadi ini adalah muqaddimah yang ringkas di depan pelajaran matan Ajrumiyah. Jadi sebelum masuk ke kitab Al-Ajrumiyah, antum belajar ini. Difahami? Jadi buku ini memudahkan bagi antum untuk belajar kitab Al-Ajrumiyah. Taisiran lidirasatihi lil badi'i fi hadzal fanni. Taisiran artinya sebagai bentuk kemudahan atau untuk memudahkan, dalam rangka memudahkan, lidirasatihi, untuk mempelajari Ajrumiyah tadi. Jadi muqaddimah ini ringkas, terletak sebelum atau di depan pelajaran matan Ajrumiyah, dalam rangka atau sebagai bentuk memudahkan untuk mempelajari Ajrumiyah bagi pemula dalam bidang ilmu bahasa Arab ini tadi. Jelas? Wa kitabul Ajrumiyah, kitab Al-Ajrumiyah ini yu'tabaru asasan, teranggap sebagai kitab asas, dasar, fi dirasatin nahwi, di dalam pelajaran nahwu. Kitab Ajrumiyah itu teranggap sebagai dasar dalam pelajaran nahwu. Walladzi qala anhu al-'allama al-Utsaimin, sebagaimana yang dikatakan oleh al-'allama al-Utsaimin, yang dikatakan oleh Syekh al-Utsaimin rahimahullah, innahu kitabun mukhtasarun mubasatun. Ajrumiyah itu adalah kitab yang ringkas, yang mubasat, yang pertengahan, ya, ringkas, kecil. Wa jami', namun mencakup, menyeluruh. Wa fihi barakah, dan pada kitab Ajrumiyah tersebut terdapat keberkahan, ya. Ya, di antara bentuk keberkahan kitab Ajrumiyah itu, kitab itu ditulis oleh orang terdahulu, ya. Kaidah dalam belajar itu, semakin buku itu atau karya tulis atau generasi itu dekat dengan generasi kenabian, itu barokahnya lebih besar. Makanya kalau mau belajar itu lebih afdol cari buku-buku yang dahulu, ya, karena buku-buku yang terdahulu itu lebih sedikit lafadznya dan lebih luas maknanya. Waqtasartu fihi, dan aku ringkas pada buku ini, fihi, pada buku ini, ala ahammil mawadhi', aku ringkas pada tempat atau pada bagian-bagian pentingnya saja, ya, ahammil mawadhi', pada bagian-bagian yang penting, yang paling penting. Fi khamsatin wa thamanina su'alan, pada 85 pertanyaan. Wa asmaitu hadhir risalah, dan aku kasih nama risalah ini Sulamut Tullab ilal Ajrumiyah fin nahwi ala tariqati su'alin wa jawab. Aku kasih nama buku ini, ya, Sulamut Tullab ilal Ajrumiyah fin nahwi ala tariqati su'alin wa jawab. Walladzi hamalani ala dzalik,
dan yang membawa aku akan hal tersebut, maksudnya yang mendorong penulis buku ini untuk nyusun buku ini, ma'arahu min uzufin kathirin minal badiin, ya. Wastifqalihim dirasatan nahwi, ya. Dan yang mendorong aku akan hal tersebut, mendorong apa? Mendorong beliau untuk menulis buku ini, yaitu maksudnya yang mendorong penulis buku ini. Siapa penulis buku ini? Abdul Khaliq Ibnu Muhammad Al-Imad. Dan yang mendorong, kata penulis buku ini, yang mendorong aku atau yang membawa aku untuk hal tersebut, untuk nulis 80 soal ini tadi, ma'arahu, yaitu apa yang aku lihat berupa uzufi kathirin, ya, berupa susahnya kebanyakan para penuntut ilmu yang baru. Al-badiin itu pemula. Susahnya atau beratnya kebanyakan para pemula, susahnya para pemula. Wastifqalihim, dan rasa beratnya mereka dirasatan nahwi, dalam belajar ilmu nahwu. Memang belajar ilmu nahwu ini kadang berat bagi para pemula. Wa huwa min ajallil ulum, dalam kondisi ilmu nahwu itu adalah ilmu yang paling penting. Dan dia, ilmu nahwu itu, min ajallil ulum, adalah ilmu yang paling penting, paling mulia, paling istimewa. Jadi dari sekian ilmu bahasa Arab itu banyak cabangnya. Ada nahwu, ada sorof, ada 12 cabang. Dan yang paling ajallul ulum dari ilmu-ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahwu. Wa minal ahammiyah bimakanin, dan termasuk bagian ilmu yang paling penting. Jadi ilmu nahwu tadi adalah ilmu yang paling mulia dan yang paling penting di suatu tempat. Wa bihi yasluhul lisan wa yufhamul Qur'an. Dan dengan ilmu nahwu tadilah lisan kita akan bagus dan Al-Qur'an bisa difahami. Kata seorang penyair, an-nahwu yuslihu min lisanil alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani. Ya. An-nahwu yuslih, ilmu nahwu itu akan membagusi min lisanil algani, akan membagusi, membenahi lisan yang belepotan, yang banyak salahnya. Wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani, seseorang itu engkau muliakan kalau dia enggak banyak kesalahan. Yang benar ya kawan, ya. Kadang kita itu dimuliakan karena ilmu kita. Ada orang itu dimuliakan karena apa? Karena kedudukannya, ya apa enggak? Ada orang kadang dimuliakan karena hartanya. Ada orang dimuliakan karena ilmunya. Nah, kalau antum udah ilmu tak punya, harta ya tak punya, kedudukannya tidak ada, apa yang mau diangkat pada diri antum? Ya toh? Kalau antum tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya kedudukan, siapa yang antum akan memuliakan antum? Tidak ada orang yang akan memuliakan antum. Kelemahan pada antum. Maka kalau antum ingin dimuliakan, maka antum harus memiliki nilai lebih pada diri antum. Ya, antum harus punya nilai lebih. Harus ada sisi lebih pada diri antum. Apa yang antum bisa tampilkan pada diri antum? Kelebihan apa yang ada pada diri antum yang bisa antum tonjolkan? Nah, di antaranya apa? Ilmu nahwu.
Li ajli dzalika katabtu hadhil as'ilah, karena akan hal tersebutlah aku menulis pertanyaan ini tadi. Litakuna aunan lil mubtadi' biidznillah, supaya pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pembantu, penolong bagi para pemula dengan izin Allah Azza Jalla, wa targhiban lahu fi dirasati hadzal ilmi khidmatan li dinillahi azza wajalla, dan juga sebagai bentuk targhib, pemotivasi baginya di dalam mempelajari ilmu ini dalam rangka mengkhidmat melayani agama Allah Azza wajalla. Wa as'alullah azza wajalla ayyaj'ala hadzal amal nafi'an mubarakan wa yataqabbalahu minna biqabulin hasan. Ya, ini doa dari penulis ini. Aku memohon kepada Allah Azza wajalla agar Allah menjadikan amalan ini bermanfaat dan diberkahi, dan juga agar Allah menerimanya dari kami dengan penerimaan yang sangat bagus. Katabahu Abu Anas Abdul Khaliq ibnu Muhammad ibni Sinan al-Imad al-Wusabi, tanggal 10 bulan Jumadal Ula 1446 Hijriah, Darul Hadis bi Masjidil Furqan, Kishan al-Mahra al-Yaman. Nah, Mahra ini tempatnya Syekh Abdullah Badwi itu, ya, dia dakwah di Mahra. Kita masuk, ya. Babul kalam wa aqsamuhu. Bab al-kalam wa aqsamuhu. Di sini disebutkan babul kalam wa aqsamuhu. Bab al-kalam wa aqsamuhu. Kalam dan jenis-jenisnya. Ma huwal kalam? Apa itu al-kalam? Al-jawab, jawabannya, al-kalam huwal lafzul murakkabul mufidu. Kalam adalah lafaz yang murakkab. Ya. Lafaz yang murakkab, yang tersusun, al-mufid, yang memberikan faedah. Misaluhu, contohnya Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, lihat di sini. Pembahasan pertama, definisi kalam dalam bahasa Arab. Apa itu kalam? Nah, kalam dalam bahasa Arab adalah al-lafzul murakkabu al-mufid. Kalam adalah lafaz yang murakkab, al-mufid, lafaz yang tersusun lagi berfaedah. Itu kalam, lafaz tersusun dan berfaedah. Dicontohkan di sini
Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Perhatikan. Al-Qur'an kalamullah. Lafaz bukan? Lafaz. Tersusun. Ada berapa kata di situ? Ada 3 kan? Al-Quran 1, kalamu 2, lafzul jalalah Allahi 3. Berfaedah tak? Berfaedahkah? Berfaedah. Orang yang dengarnya faham kan maksud dari Al-Quran kalamullah? Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Apa makna berfaedah? Maknanya orang faham gitu loh ketika dengar ucapan tersebut. Kalau gini, ada ucapan misalkan Ja'a. Apa arti Ja'a? Datang. Kemudian disusun Ja'a. Apa artinya? Datang. Lafaz bukan Ja'a? Lafaz. Murakkab atau tidak? Murakkab. Tapi berfaedah apakah tidak? Tidak berfaedah. Antum juga tidak paham kan? Ketika ada orang ngomong Ja'a. Antum gilo kalau ini. Ya enggak? Kenapa orang ini bilang datang? Apa maknanya? Tidak punya makna. Ya enggak? Atau murakkab juga, misalkan dengan mengatakan Daraba Zaidun Aliyan. Daraba Zaidun. Zaid memukul. Murakkab bukan? Murakkab. Tapi tidak faham. Daraba Zaidun. Zaid memukul. Siapa yang dipukul? Daraba Zaidun. Yo Zaid memukul. Siapa yang dipukul? Lengkap tidak ucapannya ini tadi? Tidak lengkap. Zaid memukul. Berarti butuh yang dipukul. Siapa yang dipukul? Ketika ada orang ngomong Daraba Zaidun, antum paham tidak? Tidak paham. Belum lengkap. Belum sempurna. Berarti belum mufid. Ya. Jelas? Kam aqsamul kalam. Berapa aqsamul kalam? Berapa jenis-jenis kalam? Al-jawab, jawabannya aqsamuhu salasatun. Jenisnya ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, huruf. Jelas? Kemudian awalan al-ismu. Ma ta'riful ismi? Yang pertama al-ism. Ma ta'riful ismi? Apa definisi isim? Ta'rif itu artinya definisi. Ingat baik-baik. Ta'rif itu definisi. Ma ta'riful ismi? Apa definisi isim? Ya. Al-jawab al-ismu ma dalla ala musamman. Jawabannya isim ma dalla ala musamman. Isim itu adalah sesuatu yang menunjukkan musamman, yang dinamai. Itu namanya isim. Isim menunjukkan sesuatu yang dinamai. Misaluhu, contoh Khalid. Isim bukan? Isim, nama. Menunjukkan siapa?
ada orang namanya Khalid. Rizki, ada orang namanya Rizki. Mana si Rizki? Hah? Mana Rizki? Hah? Biasanya sembunyi. Oh, nggak apa-apa, nggak wajib ikut di sini. Khadijah. Khadijah nama perempuan, menunjukkan seorang wanita. Jelas? Khadijatun. Ini kok Khadijatun ya? Ya. Benar apa enggak? Salah. Khalidun benar. Khadijatu itu yang benar, bukan Khadijatun tapi Khadijatu. Ya. Karena nama perempuan itu ya tidak nama perempuan yang berakhiran dengan nama perempuan atau nama laki-laki ya. Nama yang berakhiran dengan tak marbuto itu tidak boleh ditanwin. Hamzatu, Khadijatu, Aisyatu ya. Ma hiya alamatul ismi? Apa tanda-tanda isim? Al-jawab, maka jawabannya lahu alamatun katsirah. Ia memiliki tanda-tanda yang sangat banyak. Jadi isim itu punya banyak tanda. Minha diantaranya at-tanwin, diantaranya tanwin. Itu tanda isim. Misaluhu Zaidun. Contoh Zaidun, Zaid. Itu tanda isim. Zaidun. Wa dukhul al alaih. Masuknya al. Masuknya huruf al. Misaluhu al-baitu. Al-baitu. Kemudian tanda yang berikutnya itu baru dua contoh ya, contoh. Ini diantara tandanya ada tanwin, ada al. Itu yang gampangnya saja ya. Jadi kalau ada suatu lafadz ada tanwin itu isim atau kemasukan al itu isim. Sebenarnya ada tanda-tanda yang lain yang belum saatnya. Kemudian ila kam yanqasimul ismu. Terbagi berapa macam isim itu? Nah, isim tadi ya ada tanda-tandanya. Nah, kemudian isim itu kira-kira ada pembagiannya enggak? Al-jawab ila salasati aqsam. Isim itu terbagi menjadi 3. Mufradin wa musanna wa jam'in. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Jadi ada isim mufrad, isim musanna, ada isim jama'. Ma ta'riful mufrad? Apa definisi mufrad? Al-jawab, jawabannya huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu muzakkar atau wahidatin, satu atau musannah. Itulah isim. Isim mufrad. Jadi isim mufrad itu lafadz yang menunjukkan satu, yang menunjukkan tunggal. Baik dia muzakkar ataupun musannah, muannas, ya, muzakkar atau muannas. Misaluhu Zaidun. Zaid kan menunjukkan satu. Zainabu menunjukkan satu. Ma huwal musanna? Apa itu musanna? Al-jawab musanna adalah huwa ma dalla ala isnain aw isnatain. Itu lafadz yang menunjukkan makna dua atau isnain itu dua muzakkar, aw isnatain dua
muannas. Antum menyebutkan ada wanita 2 orang. Ra'aitu isnatain imra'atain. Gitu lah ya. Aku melihat 2 perempuan. Ya. Nah, antum melihat misalkan telur. Bahasa Arabnya apa? Baydhatun. Baydhatun. 2 telur apa? Baydhatain. Berarti isnatain baydhatain. Ya. Difahami? Kemudian misaluhu zaidani, zainabani. Contoh di sini musanna zaidani, 2 orang zaid. Zainabani, zainabani, 2 orang zainab. Kemudian ma huwal jam'u? Apa itu jamak? Wa ma dalla ala aksar min isnain aw isnatain. Jamak itu sesuatu yang menunjukkan lebih dari 2, baik muannas atau muzakkar. Zaidun, zainabat, wa kutubun. Zaidun, zainabat, wa kutubun. Ila kam yanqasimul jam'u? Terbagi berapa macam jamak itu tadi? Al-jawab ila salasati aqsam. Terbagi menjadi 3 jenis. Jam'i mudzakkarin salimin, jamak mudzakkar salim, wa jam'i muannatsis salimin, jamak muannas salim, wa jam'i taksirin, dan jamak taksir. Jelas ya? Jadi isim itu terbagi menjadi berapa? Ada isim mufrad, isim musanna, ada isim jamak. Jelas? Misalkan kolam 1 itu namanya mufrad. Kalau 2 pena bahasa Arabnya apa? Qalamani. Masjidun 1. Kalau 2 masjid apa? Masjidani. Difahami? Seperti itu. Misalkan sa'ah, sa'atu jam. 1 jam, sa'ah. Kalau 2 jamnya? Sa'atani. Jelas? Seperti itu. Rumah 1. Baitun. Kalau 2 rumah? Rifki? Baitani. Ya. Kemudian jamak. Jamak itu lebih dari 2, berarti 3, 4 dan seterusnya. Antum ini disebut apa? Jamak. Nah, jamak itu terbagi menjadi 3 macam. Di sini disebutkan ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Ma huwa jam'ul muzakkar salim? Apa itu jamak muzakkar salim? Nah, jamak muzakkar salim adalah huwa ma dalla ala aktsara minas naini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin. Jamak muzakkar salim adalah jamak muzakkar salim adalah lafaz yang menunjukkan lebih dari 2. Suatu lafaz yang menunjukkan makna lebih dari 2 dengan penambahan wawu dan nun. Jadi jamak muzakkar salim suatu jamak yang menunjukkan lebih dari 2.
ada penambahan ada penambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Muslim, misaluhu muslimun. Satu orang apa? Muslim. Kalau 3 orang, 4 orang disebut apa? Disebut apa? Muslimuna. Mukmin 1 orang. Kalau 3 orang, 4 orang disebut dengan mu'minuna. Jelas? Nyambung? Nyambung ya? Boleh juga muslimin ditambahi ya dan nun. Kapan ditambah ya dan nun? Ada ketentuan-ketentuannya. Jelas? Ma huwa jam'ul muannats salim. Nah, kemudian apa jamak muannats salim? Jamak muannats salim apa? Wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in, yaitu jamak yang dijamakkan dengan alif dan ta. Jamak yang dijamakkan dengan alif dan ta. Misaluhu, contohnya Zainabun, jam'uhu Zainabatun. Contoh Zainabu, jamaknya Zainabatu. Zainab, jamaknya Zainabatu. Ya, itu contoh. Contoh apa lagi? Dikasih alif dan ta. Muslimatun, muslimatu. Mu'minatun, mu'minatu. Ya, itu contoh jamak muannats salim. Kemudian ma huwa jam'ut taksir? Apa itu jamak taksir? Al jawab huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini aw itsnatain ma'a taghayyuri fi suratin ma'a taghayyurin fi surati mufradihi. Jamak taksir adalah sesuatu yang menunjukkan lebih dari 2, baik muannats atau muzakkar. Suatu lafaz yang menunjukkan makna lebih dari 2. Ma'a dibarengi taghayyur, ada perubahan, fi surati mufradihi, ada perubahan pada bentuk mufradnya. Antum anak-anak tahfidz, setorkan yang antum tulis Al-Qur'annya mana? Kalau nggak ada yang ditulis, kena hukum antum. Misaluhu masjidun. Contoh masjidun, lafadz masjid. Kemarin anak naruh pena di sini ya, pena. Kalau ada pena anak di sini, ya. Mana nih? Pena siapa punya antum? Pinjam ya. Nah, ini untuk nilai antum, dinilai. Misaluhu masjidun, jam'uhu masajid. Berubah enggak lafadznya? Masjidun berubah menjadi masajid. Kitabun, jam'u kutub. Berubah enggak lafadznya? Berubah. Apabila ada suatu lafadz yang mufradnya dengan lafadz jamaknya berbeda, berarti itu disebut dengan jamak taksir. Jelas? Nah, kemudian di antara isim yang dibahas dalam bab isim adalah al-asma al-khamsah. Ada istilahnya al-asma al-khamsah. Wa ma hiya al-asmaul khamsah? Apa itu asma khamsah? Al-jawab hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzu malin. Nah, abu, akhu, hamu, fu, dzu, itulah yang disebut dengan al-asma al-khamsah. Nah, asmaul khamsah ini tadi kadang dia berubah-ubah, kadang abuka, kadang abaka, kadang abika.
tergantung lafaz yang mengaturnya tadi. Jelas ya? Nah, ini antum ingat baik-baik, antum murojaah. Ini untuk pemula supaya nanti di kitab-kitab berikutnya lebih memudahkan antum. Dan nanti akan kita pelajari juga kitab Durusul Lughah. Mungkin untuk Durusul Lughah nanti akan dipelajari di pagi juga ya, di pagi. Insyaallah mungkin nanti besok kita mulai kitab Durusul Lughah ya, Durusul Lughah. Jadi sementara ini anak-anak tahfidz gabung saja dulu ya, gabung saja di pelajaran yang ada di pagi ini. Seraya antum mengikuti program yang ada ini, karena Ustadz Syarif juga belum sampai Indonesia ya. Nanti bulan depan mungkin semuanya akan berubah ya, yang tahfidz semuanya akan kembali setoran normal dan yang semisalnya, difahami ya. Tapi ingat antum tetap murojaah dan yang semisalnya. Nah, cukup dulu.